dimandikan, saatnya sarapan ya disuapi gitu. Itu sampai bertahun-tahun ternyata, Bu. Anak-anaknya semakin dewasa, tumbuh besar itu akhirnya iba kepada bapaknya ya. Langsung kemudian suatu saat menyampaikan usul, Pak, beri kesempatan kami merawat ibu. Bapak biar istirahat dan kami ikhlas kalau Bapak mau nikah lagi. Mau menikah lagi. Kata suaminya itu bapaknya apa? Nak, ibumu sehat saja tidak mungkin saya tinggal. Apalagi sakit. Oh. Kalau ibumu sehat saja nggak mungkin ditinggal, apalagi terharu tak, Bu? Kok ada gitu ya, Bu ya? Ada yang bilang masih ada stoknya enggak? Hati kita itu terenyuh gitu, terharu. Oh iya, ada orang dianugerahi hati yang baik seperti itu. Lain waktu kita mendengar kisah, Bu, ini malah kenalan saya sendiri, Bu. Istrinya itu ya Allah, Bu, saking pengennya bisa membantu keluarga, Bu. Akhirnya kerja jadi TKW ke Hong Kong, Bu. Suaminya di rumah ya suruh jaga anak-anak di rumah, kira-kira gitu. Setiap bulan dikirimi gajinya, Bu. Harapannya apa? Ditabung, nanti bisa punya tabungan lah, rumah, sawah gitu loh, Bu. Ternyata oleh suaminya hasil jerih payahnya istri diterima untuk kawin lagi. Dia tinggal di rumah istrinya yang itu, yang kerja keras itu. Menurut ibu suami model kayak gini bagusnya diapain? Stop. Ngosok dicincang gitu loh. Mutilasi, Pak. Ya Allah. Kok ada tega gitu kan, Bu ya? Padahal harusnya kewajiban yang mencari memberi nafkah itu siapa? Ini karena kerelaannya sampai mau gitu. Loh sudah gitu kok malah dikhianati, itu kan kelewatan jahatnya tau, Bu. Terlalu kan gitu ya, Bu. Jahat ya jahat, tapi jangan begitulah. Lah iya, artinya jangan terlalu nemen-nemen jahatnya gitu loh, Bu. Kalau emang sudah nggak cocok ya pisah saja. Ini jangan mau nyuruh istrinya, bayangkan tuh, ini kan kelewatan betul. Dia sendiri sudah nggak mencari nafkah, nggak melaksanakan kewajibannya, malah kemudian memanfaatkan situasi yang seperti itu. Ya udah, setuju juga sih, Bu, dimutilasi. Na'udzubillahi min. Ini contoh yaitu yang dimaksud. Maka di ayat yang lain, ciri pertama ini disebutnya sebagai juga ciri orang yang mukmin sebenarnya. Mari kita lihat ayatnya. Iya, mukmin sesungguhnya, bukan iman yang abal-abal itu, bukan iman yang hoax, tapi mukmin yang sebenar-benarnya beriman. Kita lihat surah 8 ayat 2. Surah 8 ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Monggo, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Langsung ayat 4-nya deh, Bu. Ayat 4-nya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, mereka itulah orang yang beriman sebenar-benarnya. Siapa mereka itu? Orang yang apabila disebut nama Allah bergetar, dibacakan ayat bertambah iman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ini juga menarik, Bu. Ciri di sini disebut ditambahi apabila dibacakan ayat bertambah iman. Maka ibu-ibu yang hadir di kajian ini karena kita sedang membaca ayat, maka bertambah imannya, Bu. Kelihatan, Bu, orang itu bertambah imannya itu auranya itu enak gitu, agak kelihatan ngantukan gitu.
Iya, berarti itu bertambah iman. Alhamdulillah. Kata bertambah iman ini juga mengindikasikan iman itu naik turun, Bu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Gitu. Yazid wa yanqus namanya. Terus gimana? Ya enggak apa-apa, itu emang sudah seperti itu kok. Enggak usah khawatir. Awalnya enggak usah khawatir berlebihan. Wah, enggak istiqomah, Pak. Tetap istiqomah namanya. Sedang turun, ya sudah disadari aja, nanti dinaikin lagi. Yang penting semuanya tidak, kalau lagi turun jangan berlebihan turunnya. Tapi sedang naik jangan ngegas naiknya. Yang penting apa? Standar saja, Bu. Yang stabil. Kalau Ramadan kemarin, kalau Idul Adha atau 10 hari Dzulhijjah kemarin kita tekun ibadah, sekarang agak kurang, ya biasa. Banyak temennya. Oh iya, enggak apa-apa. Kadang kita rajin tahajud, kadang enggak, ya biasa juga gitu. Kadang sholat rawatibnya genap, qobliyah, ba'diyah, kadang lamcing, salam pelencing, enggak apa-apa juga. Banyak temennya, tenang aja. Berarti enggak istiqomah. Istiqomah itu enggak harus terus tinggi, Bu. Enggak harus terus flat gitu, enggak. Dinamisnya itu ya naik turun itu biasa. Tapi yang penting kalau pas turun jangan nemen, naik jangan berlebihan. Ibu tahu insight tensi toh? Nah, kira-kira gitulah. Ukuran tensi darah itu loh, Bu. Saya tanya, kalau tensi orang itu diukur 110/70, bagus nggak? Bagus. Meskipun rendah ya, tapi masih normal itu. Diukur lagi lain waktu orang lain 115/75, bagus nggak? Bagus. 120/80, bagus nggak? Bagus. 125/75, bagus juga. Itu bagus semua ternyata itu. Jadi dinamikanya kira-kira begitu. Dan apalagi semakin usia lanjut, itu kadang-kadang kan normalnya setiap orang berbeda tuh, Bu. Ada orang 170 itu sudah merasa agak gimana gitu. Tapi ada yang 140 itu masih nggak apa. Merasa, oh itu normalku segitu kok. Kadang 180, kira-kira gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya bahwa iman itu memang naik turun, tapi sepanjang naik turunnya masih dalam range normal, itu tetap disebutnya istiqomah. Alhamdulillah. Itu. Jadi agama itu dari dulunya Nabi itu bikin ungkapan al-imanu yazid wa yanqus itu bener banget. Cocok banget lah kira-kira gitu. Jadi dari dulu tuh aslinya kalau sejak zaman Nabi itu beragama ini nggak ribet ya, Bu. Nggak menyusahkan. Yang kadang sekarang bikin ribet tuh ustadz. Loh iya, ustadz tuh malah kadang-kadang bikin ribet. Bukan ustadz ini ya, bukan. Malah mempersulit kadang-kadang begitu. Ya, itu banyak cerita di zaman Nabi itu, di masa sahabat itu ada ya, contoh kecil ya. Ada seorang sahabat itu pas mau sholat jamaah di masjid, kan dia pakai unta, Bu, kendaraan. Kalau sekarang ya mobil ya, motor. Lupa dia ngikat, Bu. Tapi sudah mau apa? Sudah komat. Setelah udah mau komat, dia ingat untanya ternyata jalan-jalan lepas gitu loh, Bu. Akhirnya sahabat ini kemudian akhirnya keluar, nggak jadi jamaah tadi, terus kemudian ngikat dulu. Otomatis kan masbuk tuh. Sholatnya jadi terlambat, ketinggalan tak masbuk gitu. Itu dikomentari, Bu, orang saat itu tabiin namanya, muridnya sahabat, dikomentari, orang katanya sahabat Nabi, mosok kemudian sholat kalahkan sama untanya. Dikritik, Bu. Mendengar kritik itu sahabat tadi nangis, Bu. Nangisnya apa? Saya ditanya, kenapa Anda menangis itu? Aku itu kayak gini di zaman Nabi itu santai, Nabi itu nggak nyalah-nyalahin. Lah kok orang sekarang malah disalahin? Ya Allah. Gitu itu ya nggak apa-apa gitu loh, Bu. Emang begitu kan caranya kan, misalnya Ustadz itu bawa motor ke masjid, wah lupa ngunci pas komat deh, ngunci dulu daripada sholat kepikiran terus toh. Kunci dulu bahwa nanti ketinggalan nggak apa-apa. Banget kemudian itu sholat kalah sama motor, yonda, wong itu namanya ikhtiar. Termasuk tadi apalagi sedang ngaji, Bu. Wong ibu sedang sholat, HP bunyi, matiin aja dulu, Bu. Nggak batalin sholat.
Ya toh, tidak batalin. Apalagi sedang ngaji, nggak usah matiin, boleh diangkat boleh. Kadang ada orang jamaah bu, HP-nya bunyi sampai salam nggak dimatiin, ya kan? Kan ganggu sekelilingnya itu. Nggak apa-apa, ibu ambil matiin, itu tidak membatalkan sholat. Yang batalin kalau ibu jawab sholat sih. Nah, ibu jawab sholat dulu, itu batal gitu kan itu. Nggak apa-apa bu, kan ya. Ya kalau HP-nya jauh, apalagi jawabnya di lemari, ya batal bu itu. Ya kalau di rumah HP-nya jauh bunyi kemudian duk bu ya. Maksudnya kalau HP-nya misalnya di depannya atau kalau bawa apa biasanya di kantong itu. Tapi kalau jauh ya batal itu. Gerakannya kan sudah kelewatan gitu kan. Itu. Baik. Sampai mana tadi kok sampai mana? Iya. Baik, lanjut ya. Baik. Jadi yang pertama tadi cirinya apa? Disebut nama Allah, bergetar hati. Dan kami yakin ibu-ibu semua di sini masuk. Kita termasuk yang seperti itu. Kenapa? Normal kita insya Allah orang-orang baik, gitu ya. Karena kita merasakan itu kan bu. Kalau melihat ada fenomena misalnya kebaikan Allah, kita langsung ya Allah gitu. Kalau ada yang jahat juga naudzubillah, kayak gitu kan. Nah itu berarti kita normal gitu. Karena kalau orang itu sudah nggak normal tuh mestinya misalnya apa? Dia tidak merasakan, termasuk tidak merasa bersalah kalau berbuat salah. Berbuat dosa enteng gitu loh. Misalnya apa? Dolimin orang, fitnah orang, itu nggak merasa bersalah. Berarti itu hatinya sudah penuh dengan noda kesalahan. Itu yang di Al-Quran dikatakan apa? Kata-kata ron. Kita lihat ibu ya, surah yang ke-83, namanya surah Al-Mutaffifin, ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah 83, ayat 14. Sekali dalam bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati. Nah, apa yang selalu dikerjakan dari perbuatan dosa itu telah menutupi hatinya. Jadi hati manusia itu pada dasarnya baik bu. Maka dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu hati nurani. Nur artinya apa bu? Cahaya. Nurani berarti bersifat cahaya. Maka ada orang namanya Nurdin. Nggak usah dibahas. Nurani, berifat cahaya. Itu berarti apa? Dia seneng, tenang hatinya kalau berbuat baik. Tapi sebaliknya gelisah kalau sampai berbuat yang nggak baik. Maka kata Rasulullah itu, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua dosa umatku itu akan diampuni Allah, kecuali dosa yang dibanggakan, dipamer-pamerkan. Dia berbuat dosa nggak merasa bersalah, malah dipamerin gitu loh bu. Itu namanya itu nggak diampuni itu. Tapi kalau kita normalnya orang berbuat salah itu kan malu kan bu. Kalau ketahuan orang malu, kalau kedengaran orang malu, itu namanya normal, itu hatinya baik tuh. Karena orang ya sekali lagi kan nggak mungkin orang itu nggak punya salah. Yang nggak ada salah itu malaikat. Kalau orang mesti punya salah. Sebaik apapun orang itu mesti potensi salahnya masih ada bu. Saya ulangi, sebaik apapun itu potensi salahnya masih ada. Contoh misalnya gini, ini Nyun Sewu, ini kan ngaji ini baik nggak bu? Sampai selesai ngaji insya Allah baik. Nanti kalau selesai ngaji, ibu nggak segera pulang kan, misalnya karena ketemu teman silaturahim kan ngobrol lama begitu. Ternyata di rumah bapak nunggu ya Allah nggak pulang-pulang kenapa? Lah didengar oleh Allah itu, kena hisapnya juga itu bu. Padahal judulnya kan ngaji kan, baik toh, tapi potensi nggak baiknya juga tetap ada. Maka itulah pentingnya rendah hati, kita tetap istighfar. Karena selalu akan seperti itu. Oh, namanya manusia itu berbuat baik saja tetap ada potensi. Ya, sekarang saya mohon maaf nih, kan ngajar tuh bu. Tapi ketika misalnya di rumah, dulu waktu anak saya masih kecil, alhamdulillah sekarang gede, itu protes bapak kok keluar terus sih.
Meskipun judulnya keluarnya ngajar, itu kalau anak saya ternyata nggak rela kan, itu kan hisab juga itu. Loh iya, karena harus adil. Gitu. Kalau kelamaan untuk kemudian misalnya seperti itu, artinya apa? Artinya manusia itu baik saja, ada potensi salahnya, gitu loh. Ada potensi salahnya. Nah, itulah kenapa dalam tradisi kita kenapa saling memaafkan, harus saling minta maaf, nanti mengikhlaskan. Itu salah satunya begitu. Maka kita ngaji ini juga saling silaturahim. Judulnya ini Bu, tidak hanya ngaji, ya toh? Nggak terasa misalnya apa ya namanya hidup bersosial kan, apalagi tetangga kan seringkali nggak terasa kita mungkin menyinggung, menyungging ya perasaan orang ya kan. Nah itulah pentingnya niat untuk silaturahim. Itu orang normal ya Bu ya. Yang kedua, cirinya apa tadi? Orang tunduk patuh di ayat tadi dikatakan orang yang sabar ketika mendapat musibah. Sabar ketika mendapat musibah. Kira-kira begitu. Musibah itu apa toh? Musibah itu sesuatu yang menimpa kita nggak suka. Itu namanya musibah. Contoh musibah misalnya apa? Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 155. Surahnya nomor 2 Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Ayat 155. Ya, monggo Bu. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut, yaitu 156-nya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami. Iya. Pasti kami akan menguji kamu, kata Allah ya Bu ya, dengan sedikit ketakutan. Sedikit. Contoh sedikit ketakutan itu apa? Takut itu kan perasaan nggak enak disebabkan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya takut apa Bu? Biasanya kita takut apa nih Bu? Takut miskin, ya betul. Ada lagi takut sakit. Padahal kan nggak sakit ya Bu ya. Tapi nanti takut sakit, sedikit aja takut mati. Itu takut nanti anak cucu gimana, khawatir toh Bu. Dan itu normal kalau itu kita sikapi tetap dengan cara yang proporsional. Yang tidak normal kalau rasa khawatir, takut itu berlebihan sampai lupa untuk mensyukuri anugerah. Itu namanya ketakutan yang tidak normal. Yang kedua apa tadi disebutnya? Kelaparan. Ya, lapar jelas itu musibah ujian ya Bu ya. Kita bayangkan saudara kita yang di Palestina misalnya, Masya Allah ya. Kekurangan harta itu juga musibah. Meskipun kelebihan juga cobaan Bu. Saya ulangi, kurang itu musibah, kelebihan banyak juga cobaan. Kan gitu kan Bu? Nggak punya duit, musibah, banyakkan duit, cobaan. Betul nggak Bu? Iya. Maka di Al-Quran disebutkan hartamu dan anakmu adalah cobaan. Yang disebut nomor 1 apa Bu? Hartamu. Yang kedua, anak. Kalau suami apa Bu? Iya, apa suami? Cobaan juga, ya Allah, gitu aja. Suami cobaan juga, ya anugerah gitu loh. Artinya tergantung situasi lah. Kadang anugerah, kadang cobaan. Kalau masuk, lah iya, kalau masih aktif anugerah, pensiun cobaan. Udah sepuh musibah. Enggak ya Bu ya. Yang disebut cuma 2 kok, harta dan anak. Kenapa? Karena cinta yang paling besar manusia itu kedua itu Bu, harta dan anak. Maka jadi cobaan.
Orang berantem gara-gara apa sih, Bu? Harta. Kakak beradik sampai pengadilan rebutan apa? Harta. Anggota DPR berantem itu bukan karena perbedaan pendapat, Bu. Itu perbedaan pendapatan. Iya kan? Rebutan jabatan itu jabatan yang ada hartanya, Bu. Kalau jabatan itu tidak ada apa-apanya, nggak akan rebutan. Contohnya apa? Ketua pengajian. Alah, nggak rebutan. Iya, ya situ aja terus gitu. Yang ada malah korban, minimal korban perasaan, ya nggak, Bu? Diundang nggak pernah datang. Kalau nggak diundang nanyain, nggak diundang sih. Ini pada nggak datang gitu, Bu. Bukan di sini ya, Bu. Sini nggak ada, nggak ada bedanya. Ya ada 1-2 itu biasa aja. Begitu. Maka hartamu dan anakmu. Yang kedua anak. Kenapa? Anak itu sekali jadi anak kita sampai kiamat, sampai akhirat. Kalau suami istri belum tentu. Mantan anak ada nggak, Bu? Mantan suami? Boleh semangat ada. Ada gitu. Malah gantian ada. Anak nggak ada. Binti itu sampai akhirat itu. Kalau suami pasangan tetap bisa aja ganti kan. Itu loh, maka jadi cobaan. Maka orang apa ya? Di Al-Qur'an itu tidak ada, Bu, ayat yang memerintahkan supaya orang tua menyayangi anak, itu nggak ada. Nggak usah pakai ayat. Normalnya orang tua pasti sayang. Yang ada itu anak agar berbakti kepada karena sering lupa, sibuk dengan hidupnya sendiri, lupa berbakti kepada orang tua, maka diingetin. Itu. Tak kasih contoh misalnya, Ibu ya, kalau anak kita masih kecil sakit, doa ibunya apa? Sembuhkan ya Allah. Kalau perlu pindahkan sakitnya, doa ibunya, tahu, Bu? Betul nggak? Bapaknya kemana? Malam nggak tidur tuh. Bandingkan dengan doa anak, kalau ibunya sudah sepuh sakit-sakitan, doanya apa, Bu? Udahlah, biasanya berikan yang terbaik ya Allah. Oh, dalam kurung husnul khotimah gitu. Terus ngaku aja lah, ya, sama itu gitu kan. Maka ya tetap nyun sewu, ini bukan ghibah, bukan ngerasani jelek, namanya orang guyon ya, Bu. Biar happy gitu loh, Bu. Biar nggak ngantuk itu loh. Presiden Indonesia itu tetap ada hubungannya dengan anak semua, Bu. Contohnya Presiden pertama Pak Karno, itu kan katanya anaknya banyak ya, Bu. Beliau itu loh, katanya anaknya banyak, karena istrinya nggak hanya satu toh, itu wajar. Presiden kedua Pak Harto, itu orang baik, tapi katanya lengsernya gara-gara anak, ya udah hubungannya dengan anak. Presiden ketiga siapa, Bu? Pak Habibie, itu wajahnya seperti anak-anak. Terus pokoknya itu ada hubungannya semua dengan anak. Presiden keempat siapa? Belum. Gus Dur. Presiden Gus Dur itu kemana-mana dituntun anak. Mbak Yeni itu kan nuntun terus, karena beliau kurang awas toh, ya, tuntun terus. Lah iya. Kelima, Bu Mega itu selama menjabat jadi presiden pendiam banget, seperti orang mau melahirkan anak. Terus dipas-pas ke bae. Ora cocok ya ora masalah. Enggak setuju ya wes. Apalagi Pak SBY itu sangat menghormati ibunya anak-anak. Aman nggak? Cocok toh? Gitu. Oke, dah ya, saya itu aja lah gitu. Hah? Nggak berani aku, Bu. Masih kuat toh, nggak berani. Tetap berat itu, tetap berat itu. Tetap berat. Nggak usah gitu. Wong ibu udah tahu kok. Nggak usah itu. Tapi saya lagi mikir nyari yang aman lah. Pak Jokowi itu sukanya bagi sepeda untuk anak-anak. Cocok lah. Aman toh?
aman. Nggak usah diomongin MK-nya. Gitu kira-kira gitu ya. Udah selesai gitu ya. Belum memang itu karena belum lengser. Nanti aja kalau udah lengser gitu ya. Belum selesai kira-kira begitu. Baik, jadi hartamu dan anakmu sebagai cobaan. Maka musibah kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa itu maksudnya wafat, kematian, Bu. Itu musibah bagi yang ditinggal, bukan bagi yang meninggal. Kalau orang mukmin, orang muslim yang sudah meninggal, itu malah bahagia, Bu. Ya, maka ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kematian, tidak semuanya itu berita kesedihan. Ada banyak ayat yang menggambarkan kematian itu keindahan, Bu. Bahagia. Bagi siapa? Orang yang beriman. Gitu. Maka keluarga kita sudah meninggal, yang wafat orang tua kita, mereka orang yang muslim, diwafatkan Allah. Sekarang malah bahagia, Bu. Insya Allah malah ketemu dengan keluarga yang sudah wafat itu di alam barzakhnya itu. Karena apa? Ada hadisnya mengatakan orang mukmin yang wafat itu disambut keluarganya yang sudah duluan. Terus nanya, gimana keadaan keluarga di dunia? Itu, oh baik-baik saja. Itulah mengapa tidak boleh meratap kita itu, Bu. Ikhlas. Kenapa? Itu akan menambah perasaan beban yang sudah wafat. Harus ikhlas. Tapi jangan senyum-senyum gitu. Oh, keluarga meninggal kok senyum-senyum. Ikhlas aku, nggak boleh gitu. Ya tetap yang wajar saja. Tidak boleh meratap. Meratap itu apa tuh? Ucapan yang menunjukkan tidak ikhlas dengan ketetapan Allah. Misalnya istri kalau suaminya, waduh kenapa kok kamu duluan toh Pak? Aku nanti sama siapa? Loh, itu meratap namanya, Bu. Nggak boleh. Karena yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih rezeki ya Allah. Bukan suami kita, bukan atasan kita. Yang bagi rezeki itu siapa? Allah. Kelihatannya karena terlalu sering lewat suami atau lewat makhluk, kelihatannya makhluk yang bagi. Padahal hakikatnya Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi. Yang kadang cara baginya itu nggak masuk akal. Itu sudah ketentuan Allah. Contoh misalnya, jangankan kita manusia, binatang aja yang nggak bisa nyari rezekinya dijamin oleh Allah. Cicak, Bu, dinding lu. Rezekinya apa, Bu? Makanannya. Lu kok bisa? Nyamuknya terbang, cicak di dinding, kok ia dapat? Padahal cicaknya nggak bisa terbang, tuh, Bu. Iya, aturan Allah. Maka kelihatannya jangan terlalu menyandarkan logika kita. Wes pokoknya yakin gitu. Sekarang kasih tebakan, Bu. Kalau di dinding ada 3 ekor cicak, yang 2 berantem, yang 1 ngapain, Bu? Yang 1 jatuh. Kenapa? Karena tepuk tangan. Dia lupa, Bu. Nah iya, lihat temennya berantem tepuk tangan, lupa, jatuh. Itu ya. Jadi rezeki yang bagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan rezeki ya cobaan, tapi banyak juga cobaan. Dan biasanya orang itu malah tidak lulus kalau diuji dengan banyak rezeki, Bu. Karena apa? Jarang orang itu kalau kaya, jarang yang merasa mendapat cobaan. Betul nggak? Kok jadi ikut ngaji tuh, aduh cobaanku berat, kenapa? Kaya. Oh nggak ada gitu. Maka orang-orang dulu itu, zaman-zaman para nabi diutus itu, sekarang saya tanya, yang banyak memusuhi nabi, menghalang-halangi dakwah para nabi itu, orang kaya atau orang miskin? Kaya, raja-raja, penguasa-penguasa, begitu. Yang justru mengikuti nabi itu, banyakkan dari kelompok golongan orang yang nggak mampu. Artinya apa? Harta itu cobaan. Maka kalau urusan harta rezeki yang penting berkah. Apa, Bu? Berkah. Bedanya apa dengan berkat? Nah, berkat tuh ini loh, Bu. Nanti pulang itu berkat. Berkah itu tambah kebaikannya. Ya, tambah kebaikan itu berkah. Orang yang rezekinya bertambah tapi tambah baiknya berarti rezeki yang berkah. Itu ya, tambah kaya, tambah baik itu
kekayaan yang berkah. Tambah pinter, tambah baik, itu ilmu yang berkah. Semakin jabatan tinggi, tambah baiknya, itu jabatan yang berkah. Itu cara. Ya, baik. Nah, apa yang Allah siapkan kalau orang itu sabar ketika tertimpa musibah? Balasannya tadi ya, mendapat rahmat, mendapat ampunan, dan dimasukkan sebagai orang yang mendapat hidayah. Dan insya Allah ibu-ibu semua termasuk yang sabar. Ganjarannya, pahalanya, Masya Allah. Coba lihat ya Bu ya. Surah 39 ayat 10. Surahnya 39 ayat 10. Allah berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Iya. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, hanya yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Biasanya amal-amal kebaikan itu kan jumlah pahalanya disebut ya Bu. Contoh di hadis disebut orang yang sholat jamaah sampai ganjarannya 27. Tilawah Al-Quran per huruf 10 sampai 50 kebaikan. Berinfak sedekah 10 sampai 700. Disebut pahala-pahala itu amal-amal tubuh. Orang yang sekarang nih haji nih, kata Nabi, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Disebut jumlah jenisnya. Tapi ternyata ada amalan yang pahalanya nggak terbatas, saking banyaknya. Apa itu Bu? Sabar. Itu loh. Kan tadi dikatakan kan Allah menyempurnakan pahala orang sabar tanpa batas. Karena ganjarannya tanpa batas, maka sabarnya jangan dibatasi. Kan kita sering dengar sabar kan ada batasnya. Namanya kurang sabar. Dan juga yang bilang habis sudah kesabaranku. Oh. Kalau habis kan bisa pinjam dulu tuh sama ustaz. Sok sabar habis sih gitu ya, udah gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang tunduk patuh di ayat tadi itu disebut wal muqimis sholah, orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Masuk lagi kita, ya toh, di sabar masuk. Kita insya Allah dalam hidup kita, insya Allah nggak akan tinggal. Ya, sampai nanti kita menghadap Allah tetap istiqomah mengerjakan sholat itu. Kenapa begitu? Ya karena ini sudah kita kebutuhan. Kita merasa sholat sebagai apa? Kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kita jangankan yang wajib Bu, saya yakin mayoritas atau semua ibu ini sudah terbiasa tahajud. Kalau enggak tahajud itu mesti ada kayak iya pagi itu kayak nyesel gitu loh Bu. Ya kan? Itu berarti apa? Sudah menikmati amalan sunnah. Alhamdulillah. Dan itu kalau ternyata kita memang nggak tahajudnya karena uzur, kita kecapean ngurus korban, gitu, atau kecapean bantu tetangga punya hajat, atau kecapean melayani pasien, itu meskipun nggak kebangun, padahal niat kita ingin bangun, dicatat itu Bu. Iya. Dicatat niatnya kita berarti sudah sholat malam meskipun nggak kebangun. Itulah salah satu keistimewaan orang mukmin. Yang penting niatnya yang sungguh-sungguh. Kalau niatnya nggak sungguh-sungguh ya Allah ya tahu juga. Misalnya ibu mau tidur bilang ya Allah mudah-mudahan jam 3 nanti bisa bangun untuk tahajud. Di hati kecilnya bilang mudah-mudahan nggak bangun. Nah, ya Allah tahu yang mudah-mudahan nggak bangun itu. Maka pentingnya niat ketika kita masih diberi kesempatan ini menjadi penentu nanti apa yang di sisi Allah. Saya kasih contoh gini, misalnya contoh nih Bu. Misalnya sekarang ini kan kalau mau urusan haji reguler antrinya kan sampai 30-40 tahun, rata-rata nasional 30 tahun.
yang reguler, yang plus 7 tahun, Bu. Terus kemudian ada orang muslim melihat hal itu, terus nggak ada sama sekali niat untuk daftar. Maka nanti ketika meninggal, ya dicatatnya oleh Allah berarti dia tidak niat haji. Meskipun nanti oleh ahli warisnya ternyata dibadalkan, itu yang dapat pahalanya ya ahli warisnya, Bu. Yang sekutan nggak dapat tuh. Karena apa? Ketika kehidup nggak pernah niat. Sebaliknya kalau sudah niat sungguh-sungguh, meskipun nggak berangkat, meskipun nggak dibadalin oleh ahli waris, tetap dicatat niat. Nah, itu pentingnya kita itu masih diberi kesempatan hidup untuk Ibu, ya, apalagi sudah bayar, berarti sudah masuk manifest tuh, Bu. Kalau di Malaysia ya, Bu, Ibu tahu ya, di Malaysia itu antrinya 150 tahun. Lahir cenger daftarin nggak berangkat juga gitu. Tahun lalu saya ke Malaysia, saya tanya, kok ada yang daftar? Padahal belum tentu. Ya. Ternyata ada fatwa MUI, Bu. Fatwa MUI-nya Malaysia, kalau sudah daftar sudah gugur kewajiban. Nanti kalau seandainya nggak berangkat, ON-nya itu bukan diambil ahli waris, Bu. Bukan, tapi diinfakkan di jalan Allah. Dan itu ternyata diyakini malah dapat haji mabrur. Sudah pasti malah dapat haji. Yang berangkat haji belum tentu mabrur. Kebanyakan selfie ya. Iya. Fatwa ini rujukannya itu dikisah di masa lalu, Bu. Jadi di zaman dulu itu ada seorang tokoh ulama namanya Ibnul Mubarak. Ya, beliau itu dianugerahi Allah kasyaf. Terus mendengar ada percakapan mengatakan gimana jamaah tahun ini, ya normal banyak yang berangkat itu, tapi sayang sekali mayoritasnya mardud alias ditolak, Bu. Untung ada seseorang yang karena doanya akhirnya haji jamaah, haji semuanya mabrur. Dan ternyata orang ini malah nggak haji, tidak sedang haji tahun itu gitu loh, Bu. Tapi mendoakan. Maka ulama tadi penasaran siapa orang ini, dicarilah, Bu. Ternyata orang Yaman. Terus akhirnya ingin tahu rahasia amalnya apa, kok sampai doanya bisa memabrurkan orang yang haji. Ketemu akhirnya namanya Ali Al-Muwaffaq. Siapa, Bu? Ali Al-Muwaffaq. Nurdin. Al-Muwaffaq itu artinya tukang sol sepatu, Bu. Jadi profesi orang ini tukang sol sepatu, tapi tekadnya untuk bisa haji itu kuat, sehingga dari penghasilannya itu ditabung, Bu. Setelah 30 tahun kurang lebih nabungnya cukup, siap untuk berangkat, Bu. Tapi ternyata istrinya itu ngidam. Ibu tahu kan? Idam, hamil tuh, Bu. Pengen masakan tetangga. Saya nggak tahu kenapa kok ngidam rata-rata makanan ya, Bu. Sebenarnya sama ceritanya itu. Akhirnya sebagai suami yang siaga datang ke tetangganya, ketok pintu, assalamualaikum. Ternyata janda, Bu, dengan 4 anak yatim. Yatimnya 4. Bu, izin kok Ibu masak? Istri saya kayaknya itu sangat ingin sekali mencicipi atau punya dapat masakan karena ngidam gitu. Si ibu tadi bilang bisik-bisik, Bu, maaf, buat Anda tidak halal. Emang kenapa? Saya masak bangke karena nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Anak saya sudah kelaparan, 4 yatim itu. Saya masak bangke buat Anda nggak halal. Kalau yang darurat kan halal kan, Bu? Langsung dia pamit, Bu, udah lapor sama istrinya. Bu, ternyata tetangga kita tuh kelaparan, cerita gini-gini. Saya niatkan ini ONH saya yang saya tabung itu saya sedekahkan dia aja. Semoga tetap dicatat pahala haji oleh saya. Istrinya setuju, Bu. Iya, Pak, bagus. Nah, karena sebab amal itulah maka orang tadi ternyata bisa memabrurkan orang yang berhaji meskipun dia sendiri tidak. Nah, itu yang jadi dalil, Bu.
fatwa MUI-nya Malaysia itu, maka kalau tidak berangkat, ONH-nya diinfakkan di jalan Allah, malah dapat jaminan haji mabrur. Yang berangkat belum tentu mabrur. Apalagi berangkatnya suami istri malah berantem di sono. Ada Bu. Saya sering tahun lalu kebetulan juga berangkat, berantem. Gara-gara apa? Gara-gara rumput Fatimah. Iya, jadi ada tetangganya nitip, tolong beriin rumput Fatimah, karena katanya kan khasiatnya bagus. Akhirnya apa? Pas di Madinah itu, akhirnya istrinya usul sama suaminya, kita beli di sini aja, yang Pasiti Tour tuh loh Bu, di Jabal Uhud, lebih murah gitu. Kata suaminya, nenteng-nenteng nggak enak, nanti di sana aja banyak kok gitu. Berantem Bu gara-gara itu. Oh ini murah Pak. Halah murah kan paling selisih 1-2 real tau. Nentengnya lebih bus gitu. Berantem tuh. Kan sampai kedengeran orang berantemnya itu. Untung nggak ada yang videoin Bu. Kan malu kalau berantem kok sebab rumput Fatimah itu nggak keren tuh Bu. Kalau berantemnya sebabnya itu yang lumayan ya Bu. Gara-gara rumput Fatimah berantem. Tapi itulah namanya ujian. Ya toh? Pasti umumnya kita itu pas haji itu masih merasa kurang kan gitu kan Bu. Ya nggak apa-apa itu cobaannya. Sekarang istighfar saja. Nggak usah terlalu pingin untuk berangkat lagi karena bukan masalah biaya Bu, masalah kuota, kasihan yang belum berangkat. Gitu ya. Baik, jadi sabar ketika mendapat musibah, terus istiqomah mengerjakan sholat. Nah, kalau bisa kita tambahi yang sunnah-sunnah termasuk khususnya apa? Tahajud. Karena sholat satu-satu yang disebut di Al-Quran sholat sunnah itu apa? Tahajud. Kita lihat surah 17, surah Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Iya. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang Iya. Surah 17 ayat 79. Tahajud ini kadang oleh Al-Quran disebut dengan qiyamul lail. Kalau tahajud sholat, kalau qiyamul lail ibadah bukan hanya sholat. Ibu bangun setelah sholat zikir ya qiyamul lail. Ibu bangun terus tilawah Quran ya qiyamul lail. Tapi kalau tahajud itu khusus biasanya dipakai untuk menyebut jenis sholat sunnah waktu malam. Janji Allah apa? Tuhanmu akan mengangkat derajat di tempat yang terpuji. Berapa rakaat? Ya semampunya, minimal 2 rakaat plus 1 witir sudah cukup tuh Bu. Ya kalau ibu bangun jam 4, subuh 4.30 toh, itu masih bisa banyak rakaatnya itu. Oh 2 rakaat, 1 witir, bacaannya kulhu, cepet. Cepet. Tidak apa-apa. Wong kulhu ya Al-Quran, betul nggak Bu? Iya. Cuma kalau kulhu terus ya nggak enak sama malaikat. Ya, malaikat yang nyatet amal tuh loh, gitu kan. Dicatat lah kulhu lagi toh, gitu kan ya. Sambil geremeng gitu kan nyatetnya kan gitu. Tapi ya Quran itu nggak apa-apa. Dulu itu ada sahabat Nabi kalau jadi imam tuh Bu, setelah membaca ayat lain itu langsung mesti ditutupnya pakai kulhu terus. Sampai sahabat lain itu terus kemudian apa? Setengah protes lah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat Anda kalau jadi imam bacanya kulhu terus. Dipanggil klarifikasi, bener kamu suka baca kulhu? Betul Rasulullah. Kenapa? Ayat lain nggak sih? Ya Rasulullah, saya sangat mencintai kulhu. Oh, jawabannya gitu, sangat mencintai kulhu. Nabi diam Bu. Saat diam itu langsung, kalau diam itu berarti Jibril datang mengabarkan itu. Barusan Jibril datang mengabarkan bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai kulhu. Wow. Ibu langsung bikin status yes. Gue banget tuh gitu ya. Alhamdulillah. Iya kan? Nggak apa-apa kulhu. Bagus itu. Ya, alhamdulillah. Daripada ada yang gaya Bu di malaikat itu di prank. Tahu kan prank?
Malaikat di-prank, Bu. Ada hamba Allah tahajud yang dibaca apa? Yasin. Malaikat nyantet, oh Yasin 83 ayat 6 halaman 3 lembar, keren kamu hamba Allah gitu kan. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, cuma 2 ayat. Ada kata malaikat, wah sialan saya kira semuanya gitu. Ya ngeprank malaikat itu, di-prank gitu. Yasin. Yang mending kulhu 4 ayat ya. Apa itu ya? Yang terakhir, orang tunduk patuh itu disebut dengan ciri tadi apa? Yang berinfak, yang suka berinfak. Begitu besar keutamaan ini, Bu, sampai-sampai Allah itu kalau mendorong manusia agar mau berinfak, itu Allah itu dalam tanda petik ya, menurunkan status Tuhannya jadi seperti manusia. Coba lihat ayat ini, surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 245. Ya, surah 2 ayat 245. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." 245. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu. Coba, Bu, masa Allah pinjem? Kan nggak ada cerita Allah kok pinjem tuh loh, Bu. Tapi redaksi ayat ini mengatakan barang siapa yang meminjami Allah, seakan Allah butuh pinjaman dari manusia. Seakan harta rezeki yang diinfakkan itu seakan miliknya manusia. Padahal jangankan rezeki itu, wong diri kita milik Allah. Itu kan. Tapi saking pengennya, ini alasannya gitu, Bu. Saking besarnya keutamaan infak amal sosial sampai Allah menurunkan statusnya jadi Tuhan itu seperti manusia. Jadi bermuamalah itu ya bertransaksi, pinjam meminjam gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan kenapa Allah dorongnya seperti itu. Karena manusia itu Allah yang menciptakan, maha tahu persis tabiatnya kikir alias PILIT. Maka untuk jadi orang kikir nggak perlu belajar, nggak perlu berlatih, udah bawaan norok. Orang itu mesti pelit. Maka nggak ada kan buku ditulis kiat-kiat menjadi orang pelit, nggak ada. Wah, bisa. Tapi sebaliknya orang untuk tidak pelit butuh berjuang. Ya, menyingkirkan atau menihilkan atau menghilangkan atau mengurangi rasa pelit di dalam diri. Maka sungguh beruntung bagi siapa saja yang terhindar atau tidak pelit. Itu redaksi Al-Quran mengatakan begitu. Sungguh beruntung orang-orang yang tidak pelit. Coba lihat surah nomor 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. 64 ayat 16. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat sekemampuanmu. Iya. Dengarkanlah, taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat terakhir tahu, siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itu orang yang beruntung. Bersosial, berbagi tidak mesti dalam bentuk materi ya. Pokoknya hati yang selalu niat untuk suka berbagi itu berarti hati yang baik, yang selalu akan dekat dengan keberuntungan hidup. Sebaliknya, orang itu kalau pelit dijauhi dari keberuntungan hidup. Dan ini universal alias nggak berlaku hanya untuk orang muslim. Kan banyak orang non-muslim yang dermawan. Banyak kan. Maka hidupnya ya beruntung, hidupnya akan diliputi keberuntungan. Gitu. Sebaliknya, meskipun dia muslim kok pelit, ya susah. Bukan susah, susah. Saking susahnya itu loh. Karena Al-Quran pakai rumus, orang itu kalau bakhil alias pelit, sebenarnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Maka orang pelit itu nggak disukai orang, termasuk sesama orang pelit.
Ada grup arisan, Bu. Itu mau jalan-jalan. Itu ada yang bisik-bisik ke panitia itu. Gak usah diajak. Emang kenapa? Orangnya pelit. Padahal yang ngomong juga pelit gitu. Semakin jeleknya itu. Maka kalau yang saya ibu pengen calon mantu, kriteria pertama itu enggak usah yang aneh-aneh, Bu. Yang penting apa kata teman-temannya, oh dia baik, nggak pelit, udah ambil, Bu. Itu aja. Tanya teman-temannya tuh, dia oh orangnya baik, nggak pelit tuh. Meskipun cantik nggak masalah. Loh iya kan, Bu? Iya, yang penting tidak pelit. Karena kalau ukurannya itu nanti hidupnya beruntung, Bu. Ada. Tapi kalau kadang-kadang kan orang ukurannya tuh yang sifatnya gebiar gitu ya, belum tentu malah. Nah, maka itu aja, itu paling nanti akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang itu kalau nggak pelit tuh gampang bahagia. Bahagianya gampang. Karena apa? Nggak banyak syarat. Sebenarnya orang pelit itu bahagia itu pakai syarat. Nanti kalau punya rumah, punya mobil Alphard baru bahagia loh. Kenapa? Untuk bahagia nunggu syarat punya ini itu. Mengenai bahagia rumus sederhana tadi, syukuri yang ada, yang dianugerah disyukuri, itu berarti bahagia. Dan kami yakin ibu-ibu semua ini bahagia. Kenapa? Pandai bersyukur. Ya, bahwa kemudian punya masalah itulah bawaan hidup. Semoga istiqomah tetap bersyukur. Karena sudah amin, sudah selesai. Jadi 4 ya Bu ya, kesimpulannya ya. Tadi apa? Ciri orang tunduk patuh. 1, disebut nama Allah, bergetar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, istiqomah salat. Yang keempat, berinfak. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, monggo saya serahkan ke ibu-ibu kalau ada. Silakan. Siapa ibu yang mau bertanya? Silakan. Monggo Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa Bu, ini masuk sini Bu. Oh, Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita membedakan bahwa itu ujian, cobaan, musibah terhadap ketentuan Allah, Ya. dan bagaimana cara kita menyikapinya? Baik. Terus yang kedua Ustadz, mungkin keluar dari konteks tema ini, tapi masih ada hubungannya. Apakah ketika kita bangun di sepertiga malam, namun kita berhalangan untuk melaksanakan sholat, Ya. tapi kita berzikir atau murojaah Quran, itu apakah kita termasuk melakukan amalan tahajud? Oke, baik. Itu aja Ustaz. Baik, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama untuk membedakan ya, apakah ini ujian, cobaan, musibah atau teguran apa gitu. Tentu yang tahu persis itu hanya Allah ya Bu ya. Manusia hanya kemudian mencoba untuk memahami pesan Allah. Kalau di Al-Quran begini, kalau seseorang itu istiqomah dalam kebaikan, nanti Ibu cek coba lihat surah nomor 3 ayat 140. In tamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Surah 3 Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang pesan Allah atau kira-kira maksud Allah kenapa kok menurunkan satu bentuk ujian. Gitu ya. Di ayat ini dikatakan apa? 1, Allah ingin kasih pelajaran. Ya, maka kalau ada orang pernah berbuat salah kok mendapat musibah, yaitu kasih pelajaran supaya tidak mengulang. Contoh kesalahan manusia misalnya Pak, gunduli hutan, bikin kemudian merusak lingkungan, akhirnya terjadi musibah banjir. Itu banjirnya namanya musibah, untuk memperingatkan supaya kembali ke dalam hidup yang baik. Contoh itu. Yang kedua, kalau orang beriman tertimpa musibah, itu ada 2 kemungkinan, Bu. Kemungkinan pertama, memang Allah ingin mengangkat derajat orang beriman itu. Itulah yang terjadi kenapa para nabi juga mendapat musibah. Rasulullah kehilangan putranya, musibah kan Bu. Rasulullah pernah kalah dalam perang, musibah kan Bu. Untuk apa? Mengangkat derajatnya.
Tapi bagi kita yang bukan nabi, orang awam biasa, maka musibah bisa menjadi penghapus dosa kalau kita sabar. Dua itu Bu, penghapus dosa, pengangkat derajat. Tapi kalau sedang dapat musibah, tidak usah suudzon sama Allah, terus bikin status dosaku apa, tidak usah itu. Kita yang sikapnya apa? Sabar. Kita berprasangka baik kepada Allah. Tapi kalau yang mendapatkan musibah, cobaan itu orang yang durhaka, yaitu pas sudah namanya azab. Misalnya apa? Ada orang yang mohon maaf ya Bu, dia merampok, terus kemudian mati ditembak, ya sudah, azabnya itu. Ada anak durhaka sama orang tua, akhirnya misalnya terus lari, ngebut, terus kecelakaan mati, udah azab durhaka kepada orang tua. Tapi yang mengetahui pasti hakikat seperti ini hanya Allah. Maka kita tidak boleh suudzon juga sama orang. Kalau sedang punya masalah jangan disuudzoni. Ibu punya kawan lagi sakit, ibu tengok sakitnya apa? Oh berat gitu. Kan sudah saya bilang jangan korupsi. Ini itu namanya suudzon. Itu namanya apa? Suudzon. Blaming victim namanya. Blaming itu menyalahkan korban. Sudah sakit masih di. Seandainya bahwa memang betul ada perbuatan salahnya, cukup jadi pelajaran kita, gak usah diomongin. Termasuk jangan bersyukur di hadapan orangnya. Terima kasih Allah aku sehat. Orang sakit di situ malah gitu. Nggak boleh, syukur dalam hati aja. Nanti di rumah aja cerita sama suami, aku tengok temanku sakitnya serius itu, alhamdulillah ya Pak ya kita sehat gitu. Jangan di hadapan orangnya. Itu namanya ngenyek gitu nggak boleh begitu ya. Nah itu sikapnya gitu ya Bu. Kalau supaya kita tetap diberi kekuatan, sabar, maka caranya apa? Husnudzon kepada Allah. Cara husnudzonnya apa? Ingatlah yang mengizinkan musibah itu Allah. Allah yang maha baik, gitu loh. Allah yang maha baik. Contoh misalnya Bu, yang sewu nih, ini kita hubungan suami istri. Misalnya terus kemudian istri itu nyupit suami. Bapak ini, kira-kira sebagai suami yang baik marah nggak Bu? Dicupit istri. Marah lagi dong, mesti gitu malah kira-kira. Karena apa? Karena niat kita paham, niatnya tidak untuk mencelakai. Suami sedang istri sedang menunjukkan ekspresi cintanya, dicupitin itu loh Bu. Nah Allah tuh ya gitu. Allah itu kadang-kadang kalau untuk menunjukkan cintanya itu ya nyupit hambanya gitu. Maka kalau toh misalnya ada orang nggak suka sama kita, menfitnah kita, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah siapa yang mengizinkan itu terjadi. Yang mengizinkan siapa Bu? Allah. Allah maha baik, nggak mungkin dolim sama kita. Jadi kita enak akhirnya, gitu ya, tenang. Menyikapi masalah itu tidak menjadi ngabisin energi untuk nyalain orangnya, gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang misalnya berhalangan, ibu-ibu sedang ada tamu bulanan, haid, bangun malam, bisakah kita menggantinya dengan ibadah lain, misalnya dengan tilawah Al-Quran yang mungkin atau yang sedang belajar atau yang ingin lancar Al-Qur'annya, atau diisi dengan membaca sholawat atau zikir-zikir yang lain. Bisakah membantu tahajud? Bisa Bu. Justru itu yang bagus, bisa paling tidak itu ikhtiar untuk istiqomah bangun malam. Atau misalnya apa? Bangunin, kita bangun malam meskipun nggak ibadah ritual, bangunin suami. Nanti terus dibangun suami sholat, kita tidur. Ya, gitu. Itu sudah pahala juga. Berarti kita ikut support bangun malam. Misalnya Pak, pas suami tahajud, kita siapin minum air putih, Pak, minum Pak. Terus ibu tak tidur lagi. Suaminya baca Quran, ibu kedengaran ngoroknya. Itu ya sudah pahala. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah dan pahala itu dalam Islam tuh gampang banget. Ya sederhana sekali, ya tidak harus dalam bentuk ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Apa saja niatnya berangkat dari ketulusan untuk mendapat ridha Allah, itu insya Allah sudah menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ya, monggo Bu. Misalnya
seorang anak itu berbuat kebaikan, apakah pahalanya itu sampai kepada orang tua? Oke, baik. Baik masih hidup orang tuanya maupun sudah wafat. Ya. Dan bagaimana juga dengan kebalikannya? Oke. Apakah juga akan berpengaruh kepada orang tua yang terutama sudah wafat ya? Baik, baik. Ya, terima Makasih, kasih. Bu. Syukron. Anak yang berbuat baik, maka otomatis orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Baik si anak itu diniati atau tidak diniati. Ya. Anak niatnya bisa diniati nih, ya Allah saya beramal jariah untuk orang tua saya. Bagus. Tapi seandainya nggak diniati pun itu sudah dapat kredit. Karena apa? Karena berarti anak ini anak yang soleh. Waladun solihun yad'ulah. Ya Bu ya. Nah bagaimana kalau anak itu jahat? Nah kalau anak itu jahat apakah otomatis nanti orang tuanya juga ikut nanggung? Tergantung Bu. Tergantung sikap orang tuanya dulu ketika hidup. Apakah sudah mendidik, membimbing, mendoakan anaknya atau belum? Kalau sudah ternyata anaknya akhirnya dalam perjalanan hidup kok jahat, nah itu resiko tanggung sendiri. Tapi kalau ternyata orang tuanya memang mengabaikan, tidak peduli selama hidupnya, meskipun anak itu baik, orang tuanya tetap dapat masalah. Misalnya ada orang tua nih, bapak nih, begitu dia punya anak kabur Bu, sama gendruwo. Ya, sama wewe gombel ya misalnya gitu ya Bu ya. Akhirnya apa? Akhirnya si istri, ibu ini membesarkan sendiri anaknya dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata anaknya soleh Bu. Anak orang tuanya tadi, bapaknya tadi yang lari sama wewe gombel tadi nggak tobat juga, meninggal nanti diaudit Bu. Meskipun anaknya soleh. Kenapa? Selama hidupnya tidak bertanggung jawab. Gitu ya Bu ya. Apabila anaknya berdoa, dia ridho ikhlas dengan kan orang tua. Betul. Ya, orang Betul. tua ada kekurangannya pada Betul. mendidik anaknya. Betul. Betul. Jadi anak berdoa, ya Allah ampuni kesalahan orang tua kepada kita pada saat dengan segala kekurangannya Betul. kita misalnya kita Betul. ridho itu, apakah orang tua nanti selamat? Kalau anaknya sudah pasti berarti status anak birrul walidain. Anak itu statusnya birrul walidain. Anak yang berbakti. Tapi apakah nanti otomatis menjadi sebab orang tuanya diampuni oleh Allah? Nah, itu terserah Allah. Nanti ayatnya bunyinya begini, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan kamu dalam urusan menerima tobat itu. Dia ku ampuni atau tidak itu urusannya Allah. Tapi yang pasti kewajiban anak sudah dilaksanakan Bu. Kan gitu. Jangankan kita toh Bu, wong Nabi Ibrahim aja bapaknya kan juga masalah toh. Apakah bapak kanu tunda itu kan tetap dimohonkan ampun loh Bu oleh Nabi Ibrahim itu. Karena janji, saya udah janji itu. Sampai direkam di surah At-Taubah itu ayat 114. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Surah 9 ayat 114. At-Taubah. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah dia ikrarkan kepadanya. Iya. Maka ketika jelas baginya Ibrahim bahwa dia bapaknya adalah musuh Allah, dia Ibrahim berlepas diri dari itu. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang Nah, ya gitu kan Bu. Maka ada hal-hal yang seperti itu. Maka sudah menjadi hal yang positif kalau seorang anak terus berharap kiranya orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya apakah nanti diampuni atau tidak itu menjadi prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa memastikan karena urusan itu termasuk akan memberi balasan ganjaran itu juga menjadi domainnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap yang rendah hati kita tuh gitu Bu. Jadi kita itu tidak boleh ya menghakimi orang, menjudge orang, menilai orang yang berlebihan. Misalnya menurut kita amalannya kurang bagus, nggak diterima situ, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena menerima atau menolak amal itu wewenangnya Allah.
Meskipun mungkin kurang syaratnya dan seterusnya, tetap saja contoh misalnya, kalau pakai standar normal Bu, sholat kita, bacaan Al-Fatihah di sholat kita, kan boleh jadi kan kurang standar. Makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya. Artinya kalau pakai standar manusia, nggak sah sholatnya, wong Fatihahnya nggak bener, kan gitu kan? Tapi kalau kita pakai standarnya Allah, kira-kira gimana? Ya tetap diterima, insya Allah. Itulah untungnya Allah itu nggak seperti kita gitu loh. Maka apa? Bedakan antara sah dan diterima, itu beda. Ya kan? Antara sah dengan ibadah. Sah itu karena statusnya pakai syarat ketentuannya, ya aturannya memang begitu. Tapi kalau urusan terima nggak terima, itu urusannya Allah. Orang tua kita Bu, masya Allah, bacaan Qurannya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tetap mau pakai standar apapun, tetap kayaknya nggak diterima, nggak sah. Tapi kok kita yakin Allah itu maha menerima? Nah, karena yang dilihat oleh Allah bukan sekedar itunya. Tapi ini nggak boleh jadi alasan nggak belajar Bu. Oh gitu aja diterima, ya udah kalau gitulah, nggak boleh gitu. Tetap harus belajar yang benar, tahsin yang benar. Karena apa? Karena itu memang bagian dari agama. Nah, gitu ya Bu. Baik, ada lagi Bu? Iya, satu lagi. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Kan ada orang tua ya, kan rajin ngaji dan sholat, terus keburu meninggal. Kita kan nggak tahu masalah beliau itu sudah niat berhaji atau belum. Terus si anak itu punya rezeki, tapi belum naik haji sendiri, tapi ingin membatalkan untuk orang tua, itu bagaimana Pak Ustadz? Tapi nggak pergi sendiri, ada Ustadz yang ini saya batalkan membayar sekian, gitu tuh gimana Pak Ustadz? Baik. Pertama, membadalkan haji, sepakat ulama hukumnya boleh dan bagus ya Bu ya, sebagai bentuk ibadah untuk menjadi wasilah kita mendoakan yang tidak berhaji, baik masih hidup karena nggak mampu maupun sudah wafat yang belum sempat. Nggak ada beda pendapat, ini sepakat ya Bu ya, tentang bahwa yang bersangkutan boleh untuk badal haji. Kemudian yang kedua, tentang cara membadalkannya. Apakah harus orang yang sudah berhaji untuk kemudian bisa status membadalkan haji? Jawabannya, kalau ingin membadalkan haji sendiri sebagai anak, anggota keluarga, memang syaratnya harus sudah haji dulu. Dan nggak boleh digabung Bu. Haji sendiri sekaligus badal nggak boleh. Karena ini berarti menggabungkan dua hal yang sama-sama satu wajib. Sama Ibu nggak boleh menggabungkan niat yang wajib dalam satu perbuatan. Contoh Ramadan kemarin ada ibu-ibu yang punya utang Bu, terus malamnya niat besok puasa Ramadan sekaligus bayar utang. Nggak boleh gitu ya. Maka terus kalau haji juga demikian. Nah, yang kasus tadi itu dikatakan anak sendiri belum haji, tapi dia minta tolong kepada pihak lain untuk membadalkan orang tuanya, boleh nggak? Jawabannya boleh. Catatannya, usahakan itu kepada orang yang amanah. Memang betul dia menunaikan itu. Contohnya apa? Ya kalau kita percaya ya bahwa yang bersangkutan itu ustadz siapa amanah, karena mungkin dia punya travel atau punya KPIH istilahnya Bu ya, sehingga setiap tahun berangkat, kita minta tolong bisa nggak Bapak berangkat tahun ini tuh membadalkan haji Bapak saya. Oh iya, bismillah, kopi itu saya terima niat itu. Boleh Bu, boleh, bagus saja ya, bagus saja. Yang penting yakini bahwa orangnya amanah. Contoh amanah itu apa? Memang dia menerima itu aja Bu. Karena ada yang kita curigai suudzonnya banyak yang nggak amanah. Buktinya apa? Satu orang menerima banyak badal. Nggak boleh, ketentuannya badal haji hanya satu. Gitu. Jadi dia koleksi badal gitu. Karena dapat bayaran. Nanti modalnya apa? Modal pakai piagam, sertifikat badal.
Nah, maka kemudian ada ini namanya oknum ya Bu ya. Oknum, termasuk oknum yang mohon maaf suka mengoleksi dam. Itulah kemudian akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengatur dam itu supaya tidak diliar begitu. Karena zaman dulu kan misalnya jamaah nih, kemudian jamaah Indonesia ini kan mayoritasnya jamaah haji seluruh dunia lah ya Bu ya. Mayoritas kan model hajinya namanya haji tamatuk. Tamatuk itu bukan tangi mangan turu, bukan. Tapi haji yang umroh dulu, terus kemudian baru haji. Berangkatnya awal akhir Syawal, ya umroh dulu nih Bu. Setelah umroh lepas semuanya, nggak ada larangan. Nunggu pas hari hajinya untuk wukuf dan seterusnya, itu kan bebas tuh. Nah itu namanya tamattu. Gitu. Karena ada haji yang lain namanya haji kiron. Kiron itu berarti umroh dan hajinya satu Bu. Contohnya apa? Begitu sampai di Mekah tanggal 1 Dzulhijjah, dia umroh sekaligus niat haji. Maka itu sampai nunggu wukuf tanggal 9, nggak boleh lepas itu pakaian ihram. Dan berlaku larangan, itu yang abot dan itu memang nggak bayar dam. Itu nggak bayar dam tuh kalau haji kiron ya, tapi yang bayar dam kalau haji tamattu tadi. Nah, pemerintah Indonesia itu menganjurkan bayar damnya di Indonesia. Kenapa? Banyak kasus yang nggak transparan. Orang nitip dam kepada seseorang nggak tahu Bu ini dibeliin atau enggak. Nah itu yang terkadang seperti itu. Nah contohnya tadi, maka kalau ibu yakin ya husnuzon bahwa yang dititipin badal itu orang amanah, bismillah Bu, laksanakan ya, bismillah, semoga menjadi amal baik untuk almarhum orang tua ya, ya. Baik ibu-ibu, terima kasih dan mohon maaf, mari kita tutup dengan membaca umul kitab. Nanti sebelum Ustaz akan menutup ya, kita niatkan yang pertama tentu untuk Dr. Adnan dan keluarga. Semoga dengan memberikan kesempatan kita untuk menyelenggarakan kajian ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Mungkin ada anggota keluarga yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya kesulitan Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.